Sebab hanyalah nama-Mu yang dipuji, nama-Mu lah yang diagungkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasai hati, pikiran, panca indera kami semuanya Tuhan, ada di dalam pengaruh kuasa Roh-Mu. Setan iblis rujat yang mengganggu kami usah tinggi dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami segera Tuhan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Mari kasih dalam Tuhan kita persiapkan hati kita, segera kita memeriksa kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-27 mengenai mezbah korban bakaran. Ya, kita melihat masih bagian yang berbicara tentang tanduk mezbah. Ya, setelah kita melihat ukuran daripada mezbah itu, ya, ayat yang pertama, ayatnya yang kedua. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya, dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Terus 2. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Kita melihat di sini kasih dalam Tuhan bahwa bagian yang berikut dalam mezbah korban bakaran itu adalah tanduk mezbah. Ya, saudaraku sekalian, ada 4 tanduk, ya, menunjuk pada 4 penjuru mata angin, utara, selatan, kasih dalam timur dan barat, ya, dan itu menunjuk pada keadilan Tuhan, atau kasih Allah kepada seluruh dunia, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, berarti dunia dalam kop yang luas, ya. Kasih Allah bukan hanya kepada segelintir orang. Kasih Allah tidak hanya untuk bumi bagian selatan, atau bumi bagian utara, atau bumi bagian, ya, timur. Tidak, tetapi kasih dalam Tuhan 4 sudut merupakan 4 penjuru bumi, menunjuk pada timur, barat, utara, selatan, dan menunjuk pada kasih Allah atau keadilan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena seluruh umat manusia, ya, Roma pasal 3:23 itu mengatakan bahwa karena manusia, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma pasalnya yang ketiga, kalau kita melihat di sana, Roma 3:23. Roma 3 ayat 23, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata, karena di sana dikatakan jelas, karena semua orang, baik di belahan bumi manapun, di utara, selatan, timur, barat, semua manusia telah berdosa. Nah, oleh karena itu kasih dalam Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Ya, hadirnya Kristus, ya, hadirnya Yesus sebagai kurban pendamaian memberikan seberkas harapan baru. Memberikan seberkas harapan. Itu yang tanduk-tanduk mezbah itu berbentuk pucuk. Ya,
berbentuk tunas, saudaraku sekalian, itu menunjuk pada pengharapan. Ya, saudaraku sekalian, ya, kalau kita melihat di dalam, ya, ini sudut-sudut mesbah ini tanduk, itu di setiap sudutnya itu, di pojoknya itu berupa pucuk, ya, atau saudara tunas. Nah, itu menunjuk pada pengharapan, ya, pengharapan kita kasih dalam Tuhan hanya kepada Tuhan. Dan itu, saudaraku sekalian, menunjuk pada pribadi Yesus, ya, menunjuk pada pribadi Yesus, ya, yang merupakan korban pendamaian, memberikan suatu pengharapan. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Jadi kalau minggu lalu berbicara tentang korban pendamaian, itu tanduk mesbah, sebagaimana Adonia setelah dia berdosa, ya, karena dia pergi ke mesbah, ke tanduk mesbah dia memegang, karena dia tahu bahwa di sana ada perlindungan. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang kedua, bahwa tunas itu berbicara tentang Yesus yang merupakan pokok pengharapan. Ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, suatu tunas bagaikan tanduk pucuk keluar kasih dalam Tuhan, ya, dari tunggul Isai, dari keturunan Isai. Terus, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, akan berbuah-buah. Terus, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. ya, Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. ya. Ayat 10. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri, Ya. sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Panji-panji itu menuju pada kemenangan, ya, suatu harapan baru bagi setiap kehidupan umat manusia, setiap bangsa-bangsa, berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma bangsa Israel, ya, ini kadang-kadang letak keadilan Tuhan. Seluruh dunia dijangkau oleh kasih Allah, seluruh dunia dijangkau oleh keadilan Tuhan, termasuk saya dan saudara yang ada kasih dalam Tuhan, dijangkau oleh taruk dari pangkal Isai. Ulangi ayat 10, ya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji Iya. bagi bangsa-bangsa. Berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, artinya sebagai simbol kemenangan, ya, bagi setiap bangsa-bangsa. Artinya kalau di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 kalau tidak salah, kasih dalam Tuhan, bahwa bangsa-bangsa ini diliputi kekelaman. Nah, tetapi di tengah kekelaman itu ada harapan baru. Nah, itu kita baca Yesaya 60 itu ayatnya yang Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, Iya. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kelam karena dosa, kelam karena kejahatan. Ya. Di tengah-tengah suasana kelam itu, manusia membutuhkan seberkas sinar harapan. Nah, di tengah-tengah kekelaman, bangsa-bangsa putus asa, bangsa-bangsa tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Namun di tengah kekelaman itu Tuhan memberikan suatu pengharapan lewat tunggul Isai ini tadi. Itulah Mesias dari tunggul bagaikan tunas Daud. Tunas Isai ini keluar memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang diam dalam kekelaman. Ya, yang diam dalam kekelaman. Ulangi. Sebab sesungguhnya
kegelapan menutupi bumi, Ya. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa terus. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Iya. dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oh, haleluya. 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, Iya. dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Oh, haleluya. Inilah saudaraku sekalian harapan baru yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan umat manusia yang berada di dalam kekelaman, ya, yang ada di dalam suasana yang mencekam, kelam, gelap. Ya, saudaraku sekalian, oleh karena itu Tuhan hadir, ya, memberikan suatu tunggul taruh dari pangkal Yesaya, ya, Yesaya pasal 11 itu berdiri sebagai panji-panji, ya, ayat yang ke-10, maka pada waktu itu taruh dari pangkal Yesaya akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dia akan dicari. Dan kehidupan saya dan saudara yang menemukan itu. Haleluya. Betapa kita bersyukur. Ya, sampai kelahirannya, dari kelahirannya saja orang Majus dari timur. Ya, saudaraku sekalian, lewat tuntunan bintang dia cari. Ya, 3 orang Majus itu dari timur, dari negeri yang jauh. Ya, timur itu apa? Timur itu gambaran pembuangan, area apa ini? Arah pembuangan dari hadapan Tuhan. Ya, dan orang Majus itu ada mewakili orang-orang yang jauh dari hadirat Allah, datang mencari Mesias tunggul Isa itu sebagai harapan baru bagi bangsa-bangsa. Dan datang mencari di sini katakan, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, termasuk saya dan saudara. Terus, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. haleluya. Saudaraku sekalian, dan tentunya ini kerinduan kita bersama. Ya, kemuliaan yang hilang oleh karena dosa lewat taruh Isai, lewat tunggul Isai, tunas Isai Daud, keturunan Daud Mesias itu tadi, ada harapan baru bagi kemuliaan bangsa-bangsa. Ya, Mesbah Korban Bakaran itu kan berbicara tentang korban Kristus. Mesbah Korban Bakaran berbicara tentang pendamaian yang dilakukan oleh anak tunggal Bapa, itulah Yesus. Nah, jadi di dalam Yesus itu memberikan nilai pendamaian, korban pendamaian, dan memberikan harapan. Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang diam dalam kekelaman. Ya, seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah mudah putus asa. Tapi hadirnya Yesus, kasih dalam Tuhan, saya dan saudara yang berada dalam kekelaman dosa mendapat anugerah besar, kemurahan Tuhan yang besar. Untuk apa? Menyelamatkan kita, memberikan harapan tunas. Saudaraku sekalian, kalau kita tanam sesuatu, pohon stek seperti batang, sesuatu pohon kita tanam, ya, bukti bahwa pohon itu ada harapan ketika ada tunas, tanda kehidupan. Ya, saudaraku sekalian, pohon itu berbuah, setiap hari kita rindukan, ada nggak tunasnya? Nah, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mulai ada tunas. Wah, saudaraku sekalian, tambah semangat, kita pupuk dia, kita rawat dia. Karena apa? Sudah memberikan harapan. Ada seberkas pucuk muncul, berarti itu tandanya ada kehidupan. Ya, itulah hadirnya Yesus, memberikan harapan. Ya, tetapi kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan baik, bukan harapan yang mengecewakan. Haleluya. Bukan yang saya katakan pucuk yang kemudian layu. Perhatikan baik, bukan pucuk yang kemudian saudaraku sekalian, ya,
cuma tumbuh begitu saja, tidak ada hasil. Coba baca ayat 1, Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, sampai berbuah. Jadi bukan cuma tunas, bukan cuma, artinya bahwa tunas itu sudah memberikan suatu harapan. Artinya saudara memberikan suatu semangat. Wah, ini ada harapan. Kasih dalam Tuhan ada harapan. Tetapi jangan berpikir bahwa itu harapan yang mengecewakan. Tidak, harapan yang akan sampai nanti berbuah-buah. Ya. Oleh karena itu, kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada pengharapan untuk kehidupan saya dan saudara bisa berbuah-buah. Ya, coba Yohanes 15. Tuhan baca. Ayat 16, Yohanes 15. Yohanes 15, ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, Iya. tetapi akulah yang memilih kamu. Oh, terus? Dan aku telah menetapkan kamu, Iya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Iya. dan buahmu itu tetap. Haleluya. Jadi di dalam Yesus ada harapan pendamaian, ada harapan yang seberkas sinar pengharapan. Tetapi perhatikan baik, bukan cuma seberkas sinar yang saudara sekalian begitu-begitu saja, tidak, tetapi harus sampai menghasilkan buah. Artinya kita berbuah karena Yesus. Dia memilih kita, bukan kita memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terus, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. oh haleluya. Ya. Apa maksudnya? Misbah korban bakaran. Perhatikan baik. Misbah korban bakaran memberikan suatu harapan baru buat saya dan saudara. Harapan perlindungan seperti Adonia yang kemarin, minggu kemarin, Adonia diancam mau dibunuh. Dia tahu bahwa di Misbah ada perlindungan. Saudara sekalian, di dalam Misbah itu ada seberkas harapan. Haleluya. Memang belum pada kesempurnaan. Kenapa? Kesempurnaan itu nanti di ruangan Maha Kudus. Perhatikan baik. Ya, kalau lihat secara menyeluruh tabernakel, saudara sekalian, bahwa Misbah korban bakaran itu masih di bawah, masih awal, ya, belum memang sempurna, ya, kasih dalam Tuhan, tapi sudah memberikan harapan, ya, langkah awal pengharapan kita di Misbah korban bakaran, dan akan menggiring kita, yang akan membawa kita, mendorong kita sampai kelak kita sempurna sama mulia dengan Dia yang adalah sempurna. Itu targetnya. Ya. Tetapi perhatikan baik, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan kalau tidak melalui Misbah korban bakaran. Tidak akan sempurna kalau kita melewati kurban pendamaian. Tidak bisa. Target kesempurnaan memang ruangan Maha Kudus. Siapapun kita rindukan kesempurnaan. Sebab hanya orang sempurna yang bisa masuk surga. Dan manusia tidak bisa sempurna sendiri. Dia butuh dari Tuhan. Manusia berdosa yang kelam, hitam dalam konteks dosa, gelap, tidak ada harapan. Yesus datang memberikan pendamaian, memberikan perlindungan, memberikan harapan baru, tunas yang baru. Dari Misbah korban bakaran sudah tunas, sampai kala kita berdua masuk kesempurnaan ruangan Maha Kudus. Haleluya. Artinya bahwa di dalam Yesus
kasih dalam Tuhan, sampai kita kelak nanti, ya, menuju kepada kesempurnaan. Ya, ini penting. Ya, dan dasarnya di sini di dalam Misbah Quran Bakaran itu adalah iman. Ya, kepercayaan. Ya, lewat iman kita kepada Tuhan. Ya, ada mungkin persoalan pergumulan yang kita hadapi, tapi perhatikan baik. Ya, di dalam Yesus ada pengharapan. Saudara percaya? Di dalam Yesus ada harapan, ada seberkas harapan sampai kelak mencapai kesempurnaan, dan hanya kesempurnaan itu hanya di dalam Yesus. Ya, buah itu tadi dikatakan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah itu artinya begini, final dari sebuah proses, akhir dari sebuah proses, akhir dari harapan sebuah proses adalah buah. Contoh kita tanam biji atau pohon gitu, ya, saudara, akhir dari harapan buah yang kita tanam itu adalah sampai berbuah. Kalau baru tunas, masih ranting, daun, rindang, daunnya banyak, itu belum puncak daripada target proses yang kita lalui, bukan? Ya, sebab harus sampai berbuah. Buahnya itu juga harus sampai buah yang matang. Kalau buah juga gugur, belum matang, gugur, berarti tidak sampai. Jadi buah di sini kasih dalam Tuhan artinya bahwa akhir dari sebuah proses tunas tadi, tunas, pucuk, ranting, sampai lebat, sampai berbunga, sampai berbuah, sampai buah itu matang. Nah, ini merupakan suatu proses yang panjang yang akan kita lalui di dalam Yesus. Ya. Makanya saudara perhatikan baik di dalam Galatia pasal yang kelima, ya, tentang buah-buah roh. Nah, saudara perhatikan baik, ya. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara perhatikan baik. Ini bukan sekedar perbuatan. Perhatikan baik. Bukan hanya sekedar perbuatan, tapi itu sebagai, saya katakan tadi, jati diri, wujud nyata dalam kepribadian. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan. Beda dengan perbuatan daging. Di dalam ayatnya yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini perbuatan, ya. Tetapi di dalam roh, ayat 22, tidak di situ dikatakan, tetapi perbuatan roh, bukan buah. Coba lihat balik. Haleluya. Tidak dikatakan di situ, tetapi sebagaimana ayat yang ke-19 kan daging dengan roh. Ya, ini bertolak belakang. Ayat 19 itu perbuatan daging. Ya. Tapi ayat yang ke-22 bukan perbuatan roh, buah roh. Beda perbuatan roh dengan buah roh. Kenapa saya katakan beda? Perbuatan itu masih proses, tetapi buah adalah final dari sebuah proses. Haleluya. Jati diri sudah menjadi jati diri. Perhatikan, Pak. Sudah menjadi kepribadian seperti kasih. Kasih bukan lagi perbuatan kasih, tetapi kepribadian. Kenapa? Di situ buah roh. Karena roh di situ bukan roh kecil,
tetapi Roh Guru besar itulah Roh Kudus. Artinya menunjuk pada jati diri kita yang menghasilkan buah-buah roh. Jadi bukan sekedar perbuatan. Sebab kalau hanya perbuatan, orang bisa bersandiwara berbuat kasih. Haleluya. Perbuatan masih bisa apa istilahnya? Acting. Ya, kesabaran, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau hanya sebatas perbuatan, manusia bisa acting. Apa ini? Sandiwara. Tapi kalau sudah jati dirinya, sudah menjadi kepribadiannya, dia tidak bisa sandiwara. Allah itu kasih, bukan perbuatan kasih, tapi jati diri Allah adalah kasih. Makanya ketika dia disakiti, dia tetap, karena dia adalah kasih. Beda kasih, perbuatan roh dengan buah roh. Buah roh adalah jati dirinya yang ada. Contoh seperti Mike ini. Ini Mike, bukan baru mau dibuat Mike, ini sudah Mike. Haleluya. Sudah jati dirinya Mike. Tidak lagi saudaraku sekalian baru memproses membuat perbuatan baik, bukan. Sudah jadi baik. Saya dan saudara juga begitu. Kenapa di sini perbuatan roh, buah roh di sini ditampilkan? Karena itu menuju pada kepribadian, sudah jati diri, sudah finalnya buah roh. Ya, artinya kasih dalam Tuhan. Ya, artinya tidak bisa dipalsukan lagi. Haleluya. Karena dia sudah buah. Dia sudah buah. Firman Tuhan katakan, dari buahnya lah engkau akan melihat. Jadi bukan perbuatan lagi, bukan perbuatan kasih, perbuatan sukacita, perbuatan damai sejahtera, tidak, sudah buah. Oh, haleluya. Bedakan. Ya. Bukan lagi dalam konteks perbuatan. Saya katakan kalau perbuatan bisa acting, bisa sandiwara. Tapi kalau kasih tidak bisa. Kalau buah dia tidak bisa bersandiwara. Karena apa? Itulah jati dirinya yang merupakan buah itu sendiri. Yesus yang adalah kasih. Bukan baru perbuatan kasih, tidak. Kasih itu sudah jati diri Yesus. Haleluya. Amin. Kepribadian Yesus yang adalah kasih. Ya. Tentu kasih dalam Tuhan. Ya, saya katakan buat saudara bahwa kalau dia sudah menjadi jati dirinya kasih, jati dirinya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang merupakan sudah jati dirinya, ya, maka saya katakan tidak ada kepalsuan. Kenapa? Inilah buah roh. Buah roh tidak mungkin palsu, karena roh di situ asli, huruf besar, buah roh. Saudaraku sekalian, kalau hanya sebatas perbuatan, malaikat terang, maafkan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, karena perbuatan. Hanya sebatas perbuatan, belum tentu hatinya, belum tentu kepribadiannya. Ya, bisa orang pura-pura lembut, tapi belum tentu jati dirinya lemah lembut, belum tentu. Dia bisa berbuat kebaikan, berbuat baik. Banyak orang tidak kenal Yesus bisa berbuat baik. Ya. Orang yang
bisa berbagi-bagi sedekah, itu perbuatan baik. Tapi betul nggak itu jati dirinya? Identitas dirinya? Ya, saudara itu. Sebab kalau perbuatan itu bisa dipalsukan. Ya, itu imitasi. Tapi kalau sudah jati dirinya, kepribadiannya, dia nggak bisa. Karena apa? Memang dia itu, dia makasih, dia sukacita, dia damai sejahtera itu. Karena udah buah, bukan perbuatan buah, tapi sudah buah. Ada men? Haleluya. Sudah buah. Kita mohon kasih Tuhan supaya kita bisa mengerti. Ini yang saya katakan tadi, proses yang kita ikuti. Ya, proses yang kita ikuti. Sebagaimana Yesus dia tidak diproses dalam arti dia, saudaraku sekalian, diproses dia menjadi Yesus, menjadi Allah. Tidak, karena dia sudah Allah. Sejak lahir dia sudah benih Roh Kudus. Sampai dewasa dia tetap benih Roh Kudus. Karena dia sudah jati dirinya sejak dari awal. Tidak bisa dipalsukan karena dari awalnya dia sudah benih Roh Kudus. Ya, artinya tidak pernah berubah. Waktu masih digendong oleh Maria, bukan berarti dia bukan Tuhan, dia Tuhan. Ketika dia kanak-kanak, dia Tuhan. Ketika dia remaja, dia Tuhan. Ketika dia pemuda, dia Tuhan. Sampai dia naik di Golgota, dia Tuhan. Dia Allah. Karena dia bukan sesuatu proses. Karena apa? Dia adalah pribadi itu sendiri. Ada amin? Kasih itu sendiri. Beda dengan saya dan saudara. Kita dikandung dari dosa, udah lahir dari dosa. Nah, artinya kita manusia fana menuju kekekalan. Kita sebentar diproses sampai kelak menjadi buah. Kalau Yesus tidak, karena apa? Dia turun dari surga, memang dia sudah kasih. Haleluya. Dia turun dari dunia, dari surga ke dunia, sudah merupakan benih ilahnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Roh Kudus. Jadi dia turun. Saudaraku sekalian, prosesnya hanya saudaraku sekalian dalam wujud daging, mulai dari bayi kecil, saudaraku sekalian, itu proses pertumbuhan, saudaraku sekalian. Tetapi bukan proses jati diri, bukan. Ya, jati dirinya dari awal memang dia sudah Tuhan. Ada men? Haleluya. Bukan berarti dia waktu masih bayi, dia masih anak bayi biasa. Nanti sudah waktu dewasa baru dia dari Tuhan. Bukan. Sejak dari Maria mengandung, kandungannya itu sudah dari Roh Kudus, sudah Tuhan. Lahir juga Tuhan. Remaja, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai dia menggenapi seluruh rencana Allah di kayu salib. Dia tetap Allah. Jati dirinya adalah Allah. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau buah bisa berbuah, bisa ada proses masih perbuatan tadi, bisa saja berubah. Iya, karena sementara diproses. Nah, Tuhan inginkan tadi supaya kamu berbuah dan buahmu itu ada kata tetap tadi, kalau tidak salah. Maafkan. Injil Yohanes 15 tadi, ayat yang 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya kalau sudah menjadi buah, perhatikan baik. Kalau sudah menjadi buah, pertahankan, tetap di situ. Berarti sudah final. Haleluya. Tidak harus berubah lagi. Ada amin? Tetap kita sudah menjadi jati diri, menjadi orang percaya anak Tuhan. Jati diri kita sudah tetap. Tidak sudah berubah. Ya, tidak harus berubah lagi. Tetap buah itu tetap. Kita seperti buah roh tadi. Kasih, memang udah kasih. Mau dibikin bagaimanapun juga, dia tetap kan? Tidak akan berubah. Itu jati diri. Oh, haleluya. Kalau masih perbuatan, dalam arti kesedang itu masih proses, bisa nanti berubah. Ya, bisa nanti berubah. Berubah yang ke arah negatif nanti. Dalam arti tidak sampai kepada menjadi bahaya. Ya. Tapi kalau sudah menjadi jati diri buah dan pertahankan, biarlah kita berbuah tetap. Artinya buah kita tetap kasih. Kalau udah berbuah kasih, ya tetap kasih. Jangan berubah lagi kebencian. Ya, kalau engkau sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi kasih, pertahankanlah hidupmu adalah kan? Mau diganggu, mau dijewer telinga kah, mau disakiti kah, mau dikata-katai lah, dia tidak akan berubah lagi. Karena apa? Sudah menjadi buah. Sudah menjadi buah. Tapi kalau masih diproses, diganggu, nah ini bahaya. Ya, bisa saja nanti jadi lain, saudara. Ya, diharapkan ini kok buahnya lain. Karena masih proses. Tapi kalau sudah buah, ya mau dibikin bagaimana? Dia udah final, udah buah, udah jati dirinya kasih. Nah ini yang harus kita pahami dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Inilah sebenarnya saya katakan, seringkali saya katakan, ya inti dari kekristenan itu memiliki hati Yesus. Ya, inti dari kekristenan, inti dari pengikutan menjadi orang Kristen itu memiliki hati Yesus, berbuat untuk Yesus. Setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa? Karena jati diri Allah adalah setia, bukan perbuatan setia. Perhatikan, bukan perbuatan setia. Kalau perbuatan saya katakan bisa berubah, ya. Tetapi Allah namanya adalah setia. Artinya bahwa biarpun manusia itu tidak setia, dia tetap setia karena jati dirinya setia. Haleluya. Jati diri, berbicara jati diri, kepribadiannya sudah setia. Ya, bukan seperti manusia sudah. Namanya Bernama yang setia dan yang benar. Yang setia dan yang benar. Apa maksudnya? Itu tadi jati diri Allah. Yesus yang adalah setia. Bukan hanya sekedar perbuatan setia, tetapi sudah namanya, sudah jati diri, kepribadian setia dan benar. Apa maksudnya benar? Karena di dalam Yesus tidak didapati satupun kesalahan dalam pribadi Yesus, enggak ada. Karena dia manusia yang sempurna, manusia yang benar. Tidak ada satu kesalahan yang Tuhan buat, yang Yesus buat. Karena apa? Dia adalah sempurna. Dia benar, dia setia dan yang benar. Karena jati diri Allah. Ya. Makanya ketika dalam Keluaran, kalau tidak salah ya, ketika ya Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, ya Musa bertanya, siapakah engkau? Aku mau ngomong kepada bangsa Israel nanti, siapa engkau?
Tuhan katakan apa? Katakan kepada kamu saudara, aku adalah aku. Kepribadian Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang agung, Allah yang mulia. Tidak pernah berubah, beda seperti manusia. Kenapa? Manusia itu setelah jatuh dalam dosa, manusia itu dibuang, diusir dari Taman Eden. Manusia itu berdosa. Nah, Tuhan punya rencana agung buat manusia, sehingga manusia yang tadinya dibuang tadi, Allah memproses manusia itu untuk dia kembali kepada Firdaus Tuhan, kepada kemuliaan. Manusia inilah yang sementara diproses. Allah tidak diproses. Karena apa? Allah sudah jatuh di rumah pribadinya. Ya, Tuhan katakan kepada Musa, aku adalah. Ya, tidak berubah. Nah, oleh karena itu mari, kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada seberkas harapan yang kita dapatkan untuk kita bisa mencapai buah kekekalan, buah yang tetap, dan hanya itu kita dapatkan di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita bisa dipandang layak karena apa? Ada mesbah korban bakaran. Lewat mesbah korban bakaran itulah kehidupan kita ada harapan baru untuk apa? Diproses sampai kelak sempurna sama dengan Dia adalah sempurna. Maka saya dan saudara, kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kenapa kita harus datang, selalu datang kepada Tuhan? Bukan rutinitas, bukan kewajiban, sebatas kewajiban kita datang. Tidak, karena kita rindu keubahan di dalam Dia. Kita menyadari, Tuhan, aku rindu diubahkan. Karena kita tahu manusia kita berdosa, manusia kita kelak, manusia kita tidak berdaya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Kita kembali kepada rencana Tuhan lewat firman-Nya, lewat Roh-Nya, lewat kasih-Nya. Tandu mesbah tadi memberi harapan wujud yang akan terus berkembang sampai kelak menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita jujur tinggi, karena inilah harga dari segala penebusan dosa kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin percaya sungguh ini tubuh Kristus? Amin. Kita baca dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan. Haleluya. Inilah darah pendamaian dosa-dosa kita. Inilah darah-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu bagi kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, ini darah Kristus.
Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kutinggikan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah mencurahkan pendamaian-Mu bagi kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Siapapun kami, mulai dari hamba-Mu, suami, istri, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, Tuhan Engkau perdamaikan kami. Kami adalah milik-Mu selamanya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Termeterai dalam setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, buat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Saatnya kami akan memberikan korban syukur. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.